Saya yang saya bisa katakan begini, yang perlu ditiru oleh anak-anak muda adalah Pak Bambang itu adalah orangnya yang kreatif, percaya diri dan apa ya, pertama kreatif, percaya diri dan tidak gampang menyerah. Beliau tidak pernah takut kehilangan pekerjaan karena apa? Karena dia pasti bisa survive, itu aja. Itu kepercayaan diri dia. Jadi itu yang perlu ditiru oleh anak muda itu, bahwa sangat kreatif, apa saja bisa dan survive pasti. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, di mana di channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Andes Heru Cahyo, sebagai mantan wakil pemimpin redaksi Harian Suara Karya bersama Pak Bambang Sadono. Nah, pada sesi ini lagi-lagi kita akan membahas mengenai bagaimana periode kehidupan sebelumnya dari Pak Bambang Sadono, salah satunya dengan Bapak Heru Cahyo di sini, seperti itu. Ya, namun sebelumnya saya mungkin tanya ke Pak Heru dulu, gimana kabarnya nih Pak? Baik-baik, alhamdulillah baik-baik, puji Tuhan baik-baik. Salam untuk Pak Bambang dan keluarga karena saya kenal baik, dan saya juga tahu Mas Raja waktu itu masih belum sekolah lah, atau sekolah waktu masih di Depok tapi. Iya, saya masih kecil tapi ya mungkin ingat sedikit-sedikit lah Pak, seperti itu. Ini kita langsung masuk aja ke topik yang ingin dibicarakan nih Pak. Sebenarnya ini kan dalam rangka ulang tahun Pak Bambang Sadono yang ke-65 nih pada tanggal 30 Januari nanti. Saya sedang mewawancara orang-orang yang dulu pernah dekat atau pernah berinteraksi dengan Pak Bambang, sehingga saya tahu juga gimana dulu Pak Bambang itu orang yang seperti apa, seperti itu Pak Heru. Mungkin saya mau masuk ke itu ya, tentang Lemhanas ya, karena dulu kan pada tahun 1995 katanya Bapak pernah mengikuti kursus di Lemhanas dengan Pak Heru seperti itu, dimana kalau tidak salah Bapak itu dulu peserta termuda atau bagaimana seperti itu. Itu dulu kesannya bagaimana Pak dengan Pak Bambang pada waktu itu? Boleh saya bercerita ya. Sebagai satu dari sekitar 100 peserta, terus terang saya kurang memperhatikan Pak BS. Saya waktu itu masih memanggil Mas BS karena muda, tapi saya tidak tahu bahwa dia yang termuda. Yang mencuri perhatian saya sebetulnya adalah ketika satu saat Pak BS melontarkan pertanyaan khas wartawan, kritis dan kalau bahasa sekarang sangat menohok pada waktu itu tahun 95. Jadi posisinya masih Orde Baru. Jadi di mana ABRI itu sangat dominan. Beliau bertanya begini, mengapa anggota ABRI, mungkin Pak Bambang sendiri sudah lupa pertanyaannya. Saya juga sudah lupa pada kesempatan apa, tetapi Widya Eswaranya seorang jenderal. Dia tanya, mengapa anggota ABRI yang aktif terkesan diam
Padahal itu semua pesertanya adalah anggota ABRI yang aktif karena kolonel semua. Pak Bambang bertanya begini, mengapa anggota ABRI yang aktif terkesan diam, tetapi ketika pensiun atau menjadi purnawirawan mendadak menjadi amat kritis? Ada apa ini di institusi militer ini? Semua terdiam terhadap pertanyaan itu, dan Widya Iswara, kalau di sana pengajarnya namanya Widya Iswara, yang menjawab sekenanya hanya mengatakan, wah sekarang wartawan kita ini makin pinter ya. Hanya itu ya. Dan menjawab ke sana kemari yang tidak jelas. Tapi itu sudah mencuri perhatian saya pada saat itu. Tapi terus terang saya akrab ya sebagai teman, tetapi belum begitu akrab dan tidak tahu sebetulnya Pak Bambang ini siapa. Gitu. Baru kemudian saya menjadi lebih akrab ketika beliau ditugaskan menjadi pemimpin redaksi di Suara Rakyat. Gitu. Saya mulai tahu. Oh iya. Jadi waktu sekolah itu, waktu pendidikan itu, saya terus terang kurang ya sebagai teman saja biasa. Karena lalu setelah selesai pendidikan sama-sama membangun karir, mungkin Pak Bambang aktif di organisasi sampai menjadi Sekjen PBI, saya juga kurang begitu aktif. Sementara saya membangun karir di kantor saya sendiri gitu. Lalu baru ketemu lagi setelah sekian tahun, kemudian Pak Bambang dipertemukan oleh Tuhan, Pak Bambang menjadi pemimpin redaksi dan saya menjadi wakilnya. Iya. Mungkin agak mundur sedikit Pak Heru nih ya. Tadi kan sudah disinggung juga kalau Bapak itu menjadi Sekjen PWI ya. Tahun 97 atau 98 seperti itu. Nah, itu juga sepertinya jadi DPR juga pada periode masa-masa itu ya. Nah, itu masih sempat komunikasi enggak sih Pak Heru dengan Pak Bambang pada saat itu? Saya jujur saya jarang sekali komunikasi dengan Pak Bambang pada waktu itu. Saya menjadi bukan aktif berkomunikasi, hampir setiap hari ketemu karena saya menjadi wakilnya setelah beliau masuk ke Suara Karya. Tetapi setelah pendidikan tahun 95, semua masing-masing membangun karir masing-masing, jadi jalan sendiri-sendiri. Jarang ketemu dan saya juga tidak tahu tentang Pak Bambang, saya juga tidak tahu. Tapi baru menjadi sangat akrab ketika beliau di Suara Karya. Dan itu ada catatannya sendiri. Iya. Kalau tidak salah itu yang di Suara Karya kan tahun 1999 ya Pak. Pak. Nah sebenarnya itu ceritanya gimana sih Pak, kok Pak Heru bisa jadi wakil, kemudian kok ya maksudnya bagaimana bisa bersatu seperti itu Pak Heru? Saya sebetulnya kurang begitu tahu ya, karena di struktur Suara Karya itu yang menentukan adalah DPP Golkar. Karena itu media resmi suaranya Golkar. Nah itu saya tidak tahu, cuman saya diberitahu orang bahwa nanti Pak Bambang mau datang ke situ. Nah teman-teman belum tahu waktu itu, Pak Bambang masih teman-teman di Suara Karya juga belum tahu. Yang tahu saya karena itu teman saya di Lemhanas, dan kemudian saya jelaskan bahwa kepada teman-teman bahwa ini adalah teman saya. Jujur sebagian ya biasalah wartawan kan selalu agak sombong begitu.
underestimate, ya, underestimate. Lalu saya jelaskan, ada yang baru saja lulus, tidak usah saya jelaskan namanya siapa, yang lalu lulus menyatakan ini orang siapa, kayaknya enggak, pendidikannya enggak seperti saya. Dia. Terus saya jelaskan, hati-hati Anda bicara, saya bilang. Ini S1-nya dari Undip, S2-nya dari UI, dan sedang menempuh S3 ini sekarang. Baru dia diam. Saya hati-hati, ini karena saya kenal baik, saya bilang. Itu saja yang saya kenalkan pada waktu itu. Dan saya terus terang waktu itu saya tegur Satpam, kalau Pak Bambang ke sini tolong ini calon pemimpin redaksi, jangan sembarangan kamu ngasih tempat duduk, saya bilang gitu. Itu aja. Nah, berarti saya menjadi teman dekat waktu beliau menjadi pemimpin redaksi gitu. Karena itu yang menentukan terus terang adalah DPP. Ya. Tapi memang kesan dari teman-teman mungkin karena teman-teman Suara Karya pada saat itu mungkin karena belum kenal juga ya. Kemudian betul, dari luar juga. Betul, ya, belum kenal, dan beliau kan dari Semarang. Jadi teman-teman tidak begitu kenal. Kalau di Jakarta mungkin kenal. Karena itu dianggap biasalah. Wartawan Jakarta kan merasa lebih kastanya lebih tinggi, merasa kastanya lebih tinggi dari wartawan-wartawan di daerah kan begitu. Yeah. Dan itu menurut saya biasa aja. Setelah itu mungkin respon dari Pak Bambang seperti apa, Pak? Maksudnya setelah masuk kan Pak Bambang di situ juga di lingkungan yang baru ya seperti itu ya. Itu pada masa-masa awalnya seperti apa tuh Pak di Kalau saya ingat karena beliau itu cukup akomodatif dan cukup memperhatikan teman-teman, jadi resistensinya tidak begitu tinggi. Juga setelah saya membicarakan kepada mereka, hanya beberapa saat kemudian biasa ada yang pro, ada yang kontra, biasa ada yang merasa lebih hebat. Melakukan biasa. Kemudian Pak Bambang membenahi sistem kerjaannya. Nah, satu hal yang menurut saya baru di waktu Pak Bambang masuk itu adalah mengubah perilaku kerja wartawan yang sebelumnya belum mengenal internet atau begitulah. Pak Bambang mulai ini ketinggalan kalau kalian tidak bisa menguasai teknologi semacam ini. Jadi saya juga untuk pertama kali itu belajar bagaimana menggunakan laptop segala macam itu. Tadinya belum bisa juga gitu. Mungkin terus kan itu yang berujung ke wacana pembuatan web itu ya Pak? Ya, beliaulah yang sebetulnya memperbarui sistem di Suara Karya. Ternyata kemudian lalu berhasil lah seperti itu. Nggih. Namun seperti ini Pak Heru, kalau dilihat dari posisi Pak Heru ini sebagai wakil pemimpin redaksi ya, Pak Bambang itu seperti apa? Pemimpin yang seperti apa sih? Saya tidak punya kesan apa-apa, cuman begini. Yang saya ingat, beliau sangat nggak tahu ya, apa ini karena beliau sudah mencatat di dalam hatinya sejak di Lemanas. Saya tidak tahu. Cuman saya memperoleh kesan beliau sangat percaya terhadap saya. Jadi kalau beliau pergi itu, udah dia tidak usah ngomong, dia pergi saja. Sudah tahu bahwa saya akan menyelesaikan semuanya. Jadi dia percaya, sangat mempercayai. Karena itu beliau minta sayalah yang menjadi wakilnya, tidak yang lain. Karena memang ada beberapa yang dicalonkan untuk menjadi wakil, tapi beliau memilih saya karena dia sangat percaya kepada saya. Dan saya emban kepercayaan itu sehingga pada suatu saat ada orang yang coba-coba
memasukkan berita, saya langsung ngambek. Saya nggak mau. Atau saya mundur, saya bilang begitu. Saya di depan pimpinan umum mengatakan bahwa Pak Bambang sudah mempercayakan kepada saya sebagai wakilnya. Jadi kalau beliau tidak ada, itu sayalah yang menanggung risikonya semuanya berita itu. Jadi jangan coba-coba memasukkan berita tanpa sepengetahuan saya. Kalau ada apa-apa, bukan Pak Bambang akan tanya kepada saya, bukan tanya kepada Anda. Tanyanya kepada saya, kenapa berita semacam ini bisa masuk? Meskipun itu tidak pernah terjadi ya, tetapi bagaimanapun juga saya bertanggung jawab penuh. Mungkin dari situlah Pak Bambang mencatat seperti itu, mencatat bahwa mempercayai kepada saya. Jadi beliau tidak perlu bicara, sudah tahu kalau pergi itu sudah berarti kalau Pak Bambang nggak ada, saya ambil alih semuanya, tanggung jawab di Suara Karya. Mungkin itu karena kepercayaan aja. Saya tidak tahu apa yang terjadi di pikiran Pak Bambang, tetapi satu hal ya yang ini tidak usah dan ini baru pertama kali ini saya katakan di depan publik di sini. Saya belum pernah mengatakan kepada orang lain, kecuali kepada istri dan keluarga saya, bahwa ada 3 orang yang saya sangat sangat respect ya. 3 orang itu adalah 1 Pak Kosmas Batubara, 2 Pak Leo Batubara, almarhum keduanya, dan ketiga Pak Bambang Sadono. Ketiganya itu saya yakin saya sangat yakin tidak pernah bicara jelek tentang saya di belakang saya. Beliau tidak pernah, meskipun beliau ketiganya ini tahu kelemahan saya, tapi beliau simpan di dalam hatinya. Dan karena itu beliau ketiga-tiganya ini sangat-sangat mempercayai saya. Maka saya kembalikan kepercayaan itu dengan tanggung jawab. Saya kalau diserahi tugas ketiganya, saya bertanggung jawab penuh. Pak Bambang, Pak Kosmas, sama Pak Leo Batubara. Ketiga-tiganya. Saya yakin-yakinnya beliau tidak pernah berkata jelek di belakang saya. Bahkan cenderung ketiga-tiganya membela saya. Karena itu tolong jangan ditanyakan. Karena apa ya? Mengharukan buat saya. Itu saja. Iya, Pak. Itu hubungan pribadinya begitu. Iya. Memang kalau Pak Bambang kalau sudah percaya sama orang itu pasti gimana ya, maksudnya ada walaupun tidak terlihat, maksudnya secara ucapan atau apa sudah terasa juga dari bagaimana beliau memperlakukan seperti itu. Juga pasti datang suatu ekspektasi dari orang yang dia percaya gitu, sehingga bisa juga jika Bapak mungkin dikecewakan gitu, mungkin dari orang yang dia percaya mungkin juga masuk ke hati juga seperti itu ya Pak Heru. Ya, saya itu aja. Jadi ini baru pertama kali saya katakan bahwa ada 3 orang yang saya sangat respect karena ketiga-tiganya saya bisa berbeda pendapat dengan ketiganya. Tetapi saya itu tidak mengurangi respect saya kepada ketiga orang ini. Saya bisa berbeda pendapat, berbeda prinsip bahkan. Tetapi ketiganya tidak pernah tidak mengurangi sedikit pun hubungan respect dan hubungan saling menghormati. Saya khusus sebut 3 orang ini. Memang 3 orang ini di dalam hidup saya. Sangat luar biasa sekali ya, maksudnya dari apa yang nilai-nilai juga apa yang didapat dari Pak Bambang ini. Namun saya mau tanya pendapat dari Pak Heru ini setelah 5 tahun di Suara Karya, apa sih dampak menurut Pak Heru, apa sih dampak yang paling, maksudnya apakah ada dampak yang
maksudnya sangat terasa gitu dari kepemimpinan Pak Bambang di Suara Karya. Yang saya bisa katakan begini, yang perlu ditiru oleh anak-anak muda adalah Pak Bambang itu adalah orangnya yang kreatif, percaya diri dan pertama kreatif, percaya diri dan tidak gampang menyerah. Beliau tidak pernah takut kehilangan pekerjaan karena apa? Karena dia pasti bisa survive, itu aja. Itu kepercayaan diri dia. Jadi itu yang perlu ditiru oleh anak muda itu, bahwa sangat kreatif, apa saja bisa dan survive pasti. Beliau dan ini yang saya selalu heran, karena beliau selalu bisa hidup dalam kondisi apapun juga dan selalu tahu celah apapun juga dia bisa masuk. Gitu. Jadi ini yang perlu ditiru oleh orang muda saat ini misalnya, karena beliau itu berani menderita tetapi juga bertanggung jawab penuh untuk diri, keluarganya dan teman-temannya untuk menghidupi. Itu saja. Jadi saya mengambil pelajaran dari situ bahwa sangat-sangat kreatif dimanapun dia berada, sangat kreatif. Dan dari sana saya yakin Pak Bambang itu tidak pernah tidak survive, selalu survive dalam kondisi apapun. Berarti dampaknya lebih ke bagaimana nilai-nilai yang ditinggalkan ya di situ, maksudnya harusnya kita bisa mengambil contoh dari apa yang dilakukan dan bagaimana Pak Bambang berkehidupan seperti itu ya Pak Heru. Namun setelah dari Suara Karya itu kan setelah 5 tahun itu Bapak keluar, namun kan masih terdapat itu ya, masih mengurus beberapa media seperti itu ya. Salah satunya majalah Legislatif kalau Pak Heru masih ingat itu. Soalnya Pak Heru kan juga ikut di situ itu, ya tak Pak Heru? Betul, karena saya masih ingat betul, karena inilah cara Pak Bambang yang menghormati teman ya. Saya diajak tenis pada waktu itu. Dia hanya telepon saya, Pak Heru masih tenis, masih, saya bilang gitu. Dia mengajak tenis masih di Depok ini. Jadi itu kompleknya tidak jauh dari rumah saya. Saya datang ke sana tenis. Setelah tenis diajak makan ke rumahnya. Masih ingat saya. Itu sambil ngomong, Pak Heru saya punya majalah, tolong Pak Heru pimpin aja. Ya hanya gitu aja. Terus saya pimpin. Itu. Jadi di situ cara Pak Bambang mendekati dan cara Pak Bambang mempersuasi saya. Dan Pak Bambang tahu persis di mana saya tidak suka, di mana saya suka. Gitu. Itu yang saya kagumi. Gitu. Misalnya ketika Pak Bambang menyalonkan menjadi gubernur di Jawa Tengah misalnya. Dia tahu bahwa ini bukan wilayahnya Pak Heru. Maka saya tidak dilibatkan sama sekali. Saya tahu itu dan saya justru berterima kasih. Dia tahu persis bahwa di mana lahan saya, di mana bukan lahan saya. Itu yang saya sangat respect. Makanya itu kalau saya mengatakan ada 3 orang yang saya hormati, Pak Kosmas, Pak Leo, dan Pak Bambang, itu karena itu. Pak Leo juga begitu. Di mana itu bukan lahan saya, dia tidak akan melibatkan saya. Di mana saya tahu, Pak Kosmas juga begitu. Di mana saya beliau tahu bahwa saya tidak nyaman di situ, dia tahu bahwa ini tidak nyaman untuk Pak Heru, lebih baik tidak usah. Nah, ini Pak Bambang juga tahu begitu. Saya tidak tahu bagaimana menilai, tetapi Pak Bambang tahu bahwa ini tidak nyaman untuk saya, maka dia tidak akan menghubungi saya. Di mana Pak Heru nyaman, lalu dia hubungi saya. Di situ yang saya respect. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget.
Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Nggih, Pak Heru. Tadi cukup menarik ya apa yang disinggung tadi Pak Heru tentang diajak main tenis itu sebelumnya. Itu sering tenis bareng dengan Pak Bambang, Pak Heru. Ya, tetapi sebetulnya tenis ini kan kalau saya lihat ya, itu sebetulnya dikatakan bukan untuk prestasi, tapi lebih baik untuk cari keringat dan silaturahmi aja, perkawanan, teman, sebagai ini. Dan yang terakhir itu cukup dramatis ya, karena pelatihnya Pak Bambang dan pelatih saya meninggal di Boyolali itu ketika Pak Bambang mengatur tenis bersama dengan Pemda Boyolali, dan itu semua panik ya, dan Pak Bambang bilang langsung menunjuk saya, Pak Heru tanggung jawab bawa ini ke Jakarta ke keluarganya. Itu tidak mudah karena bagaimanapun juga keluarganya akan, kalau kita salah ngomong bisa ngamuk kan, tahu-tahu sampai di rumahnya sudah jadi mayat kan bisa ribut. Tapi ya semuanya alhamdulillah, puji Tuhan semuanya bisa lancar waktu itu. Dan lagi-lagi Pak Bambang ya menunjuk saya untuk memimpin dan mewakili beliau di Jakarta. Berarti memang banyak sekali cerita yang menarik ya dari hubungan Pak Heru dengan Pak Bambang ini, dari tadi yang dari Suara Karya, kemudian awal kenal di Lemhanas, kemudian dari situ ke yang Suara Karya tadi, kemudian ke yang tenis ini majalah legislatif, kemudian juga yang tadi yang pelatih tenis tadi itu. Memang mungkin dari pengalaman-pengalaman tadi banyak nilai yang bisa diambil ya Pak Heru, dengan bagaimana Bapak mempercayakan orang seperti itu. Ini sekaligus masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Soal kreativitas. Untuk pertanyaan selanjutnya sendiri lebih ke itu sih Pak Heru. Apa sih kesan yang didapat setelah selama ini dengan Pak Bambang? Sekali lagi bahwa beliau itu sangat kreatif. Beliau begitu tidak menjadi anggota DPR, tahu situasi ini bahwa sekarang sedang musim media sosial, dia bikin podcast. Dan dia berhasil menghadirkan beberapa orang. Dan saya tertarik, kenapa? Karena kebetulan ketika Didi Kempot meninggal, beliau langsung gercep ya, kalau bahasa sekarang gerak cepat, mewawancarai orang-orang terdekatnya Didi Kempot. Yang saya kagum itu dia bisa menghadirkan Mas Didit. Mas Didit itu pemain keyboardnya Didi Kempot. Ya. Dia berhasil dan sampai menghasilkan buku itu. Sampai menghasilkan buku itu kalau tidak orang kreatif tidak bisa. Ini ya. Dia bisa menghasilkan buku itu meskipun tentu saja karena ini khusus dibuat di podcastnya, jadi ada yang terlewat. Tetapi buat saya yang saya catat betapa kreativitasnya itu begitu tinggi. Itu sudah terlihat ya, setelah saya melihat ini, saya baru teringat di mana waktu di Lemhanas itu sebetulnya dia sudah menunjukkan kreativitasnya, cuman saya tidak memperhatikan betul gitu. Dia misalnya adalah membuat buku tentang peserta Lemhanas, keluarganya. Ternyata itu Pak Bambang yang bikin. Baru belakangan saya tahu gitu. Dulu saya tidak begitu memperhatikan, ya disuruh mengisi saja formulir.
nama lengkap, keluarganya, dan segala macam. Tapi ternyata itu Pak Bambang. Dan ini buku Lord Didi Kempot ini luar biasa untuk hanya dalam waktu sekejap dia bisa mengumpulkan semua informasi meskipun tidak, sekali lagi ada yang kelewatan ya, misalnya istri keduanya tidak disinggung ya. Dia Nekawati tidak disinggung sama sekali. Ya, gitu. Tapi itu kan ya Pak Bambang pasti punya pertimbangan sendiri lah. Oke. Yang itu aja. Paling berkesan dari sisi kreatifnya ya, dan mungkin kreatif. Adaptasi dari mungkin dulu media cetak sekarang menjadi media sosial seperti itu. Ya, dari media cetak kemudian dia memperkenalkan menjadi media online itu sebetulnya mengawalinya dari Suara Karya itu. Suara Karya diajak untuk hati-hati, ini sudah media cetak ini suatu saat akan meredup, dan itulah dia memperkenalkan web. Itu Pak Bambang yang mengawali. Kalau pemimpin redaksi yang lain, saya kira kalau yang lama-lama nggak akan terpikir seperti itu. Bahkan saya aja belum terpikir waktu itu. Iya Pak Heru. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya, maksudnya kan Bapak sekarang sudah masuk ke media sosial seperti yang sudah kita bahas tadi, dan tanggal 30 Januari nanti akan menginjak usia yang 65 tahun. Apa sih harapan kepada Pak Bambang nih dari Pak Heru? Monggo. Saya tentu saja saya berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan keluarga, tentu saja itu standar ya. Tetapi saya berharap podcast ini di antara sekian banyak podcast, menurut saya harus lebih banyak menghadirkan beberapa tokoh. Tapi Pak Bambang saya kira sebagai seorang mantan politisi ya, saya tidak tahu apakah Pak Bambang masih menjadi politisi sekarang. Tapi mantan politisi begitu saja. Cukup hati-hati melihat ini karena beliau tidak mau membuat podcastnya menjadi tempat yang kontroversial. Ada beberapa podcast yang menjadi kontroversial karena ingin mengambil ceruk yang ya kalau menentang pemerintah baik itu pasti laku, atau orang-orang yang ramai dibicarakan. Pak Bambang ternyata selektif dan tidak mau seperti itu. Saya kira itu pilihan yang baik, saya kira. Dan menurut saya diteruskan aja. Mudah-mudahan banyak peminatnya. Dan saya kemarin itu saya memperhatikan karena kebetulan beliau cukup cepat dalam mengambil topik tentang Didi Kempot. Gitu aja. Terima kasih ini Pak Heru atas kata-katanya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak Heru dan mungkin ucapan mungkin. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun nantinya. Sehat selalu dan semangat. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap kreatif, dijaga. Dan tentu saja salam keluarga saya untuk Bu Bambang. Kebetulan istri saya juga kenal sama Bu Bambang. Kepada Mbak Lintang, Mbak kakaknya siapa? Yang menjadi anggota DPRD. Ya, salam. Pasti dia ingat-ingat lupa saya. Dan tentu saja Anda sendiri yang waktu itu masih sangat kecil. Dan kemudian yang jadi dokter ini siapa nih? Itu waktu itu juga masih kecil sekali dan aneh juga, bukan aneh ya. Saya kebetulan datang ke Semarang waktu pernikahan dia. Saya datang ke Semarang. Ya, saya kebetulan di sana bisa bertemu dengan kakak saya yang sudah terputus hubungannya sekian lama. Malah saya bisa nginep, bisa ketemu kakak saya di sana. Gitu. Saya terima kasih pada kesempatan ini diundang di podcastnya. Dan sebetulnya Pak Bambang sudah lama pernah, tapi mungkin bukan untuk kasus ini. Beliau minta saya tampil di podcastnya, tapi waktu itu saya belum
belum begitu bersemangat untuk bicara. Tetapi saya berterima kasih karena diberi kesempatan ini, dan juga saya berterima kasih tentu saja atas dorongan Pak Bambang sehingga saya sampai sekarang masih ya tetap eksis, dan saya menjadi ini ya sampai sekarang loh, paling detik ini lah. Saya tidak tahu ke depan. Saya sampai detik ini sudah 10 tahun menjadi tenaga ahli di Dewan Pers. Dan mudah-mudahan Tuhan mengizinkan saya sehat dan saling mendoakan sehat dan bahagia selalu. Itu, dan salam untuk keluarga sekali lagi. Karena saya kenal. Yeah. Dan kalau ke Semarang jangan lupa disediakan itu apa yang saya suka, khas Semarang, apa itu namanya, lumpia. Mas Pak Bambang sudah tahu lumpia. Ya, siap Pak Heru. Ya. Oke, titip salam juga buat keluarganya Pak Heru ya tadi. Mungkin nanti kalau ke rumah bisa ngabarin seperti itu setelah pandeminya menurun ya Pak Heru. Saya ucapkan amin ya rabbal alamin dengan segala ucapan yang sudah disambatkan seperti itu. Semoga keberkahannya juga kembali ke Pak Heru dan keluarga sehingga nanti kita bisa bersilaturahmi kembali seperti itu Pak Heru. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali lagi, terima kasih beribu-ribu terima kasih. Saya juga terima kasih buat Pak Heru tadi sudah menyempatkan ya buat ini dan sudah sharing-sharing nih mengenai bagaimana dulu Pak Bambang dan nilai-nilai yang penting ya buat kita menjadi motivasi untuk kedepannya, juga bukan bagi saya, bagi penonton yang di rumah, dan bagi pendengar yang mungkin ikut mendengarkan seperti itu Pak Heru. Jika begitu saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang mengenakan Pak Heru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih sekali lagi. Salam untuk keluarga Pak Bambang semuanya. Sehat selalu, tetap semangat. Salam untuk kakak-kakaknya yang saya kenal, dan beliau mungkin kakak-kakaknya sudah lupa. Tapi saya masih ingat karena masih kecil-kecil pada waktu itu. Oke. Siap Pak Heru. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Bangsa TV.